Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nakoy, apa kabar? Semoga selalu great. Hari ini saya sedang memegang novel My Name is Nakoy, sebuah buku yang memberikan motivasi kepada anak-anak milenial, anak-anak remaja untuk menjadi di atas rata-rata. Bermimpilah besar dan jadilah yang terbaik. Jadilah Raja Wali untuk mewarnai Indonesia. Baik, temanya adalah pertunjukan baru dimulai. Buat Anda yang baru mengenal channel ini, silakan subscribe dan berikan komentar terbaik dari novel My Name is Nakoy. Yang sudah punya buku ini langsung buka aja halaman 286. Judulnya adalah Pertunjukan Pun Baru Dimulai. Nilai semester pertamaku membuatku bahagia, walau urusan cinta berakhir dengan nilai D atau bahkan E+. Kalau soal kuliah aku selalu A+. Modal inilah yang kubawa untuk masa depanku. Terkadang urusan cinta dan kuliah seringkali bertolak belakang ya. Walau harapannya cinta dan kuliah berjalan berirama. Setelah kuliah aku segera menuju ke masjid bertugas seperti biasa, yaitu menjaga sepatu. Di bawah tangga Masjid Fatullah, kegiatan rutinku adalah menjaga sepatu pada zuhur sampai malam hari. Melihat lantai kotor, aku segera mengambil kain lap dan segera mengepelnya. Angin yang menyapa wajahku membuatku semakin semangat dalam mengerjakan tugas. Kulihat gedung kampus yang jauh di seberang sana. Di depan mataku ada beberapa mobil yang parkir. Tiba-tiba mobil Kijang berwarna biru datang. Ternyata orang yang pertama keluar adalah dia, orang yang saya cintai. Aku tersenyum menyapanya. Aku pikir dia dan temannya beda akan sholat zuhur saja. Ternyata tidak lama ada 3 anak laki-laki keluar dari mobil menuju masjid. Aku hanya saling menyapa sebentar dan kuteruskan mengepel sebagai rutin tugasku di siang hari. Selesai sholat zuhur, dia dan Beda menuju ke depan halaman parkir. Emperan masjid ini dilepas dari area aku bersihkan. Aku menuju ke emperan masjid depan yang menghadap ke Jalan Raya Ciputat. Ada banyak mahasiswa-mahasiswi ketika siang hari duduk di emperan masjid depan, bercanda dan bersantai sejenak. Tiba-tiba dia mendekatiku dan berkata, "Nang, kemari deh, ada yang mau saya kenalin," katanya. "Siapa ya?" kataku. Sebelum dia mengenalkan seseorang yang khusus, hati ini kiranya sudah menebak siapa orang yang akan dia kenalkan denganku. Aku ingin menolaknya, hanya saja aku takut menyinggung dirinya. Aku tetap berusaha tegar dan tenang ketika melewati kerumunan mahasiswa yang santai. Dia terlihat bicara sejenak dengan seseorang yang penampilannya menarik dan kulitnya terlihat putih. Lalu keduanya mendekatiku dan berkata, "Ini calon tunangan saya, Nang. Namanya Miftah, dia kuliah di Kuwait." Dia jelas menjelaskan. Aku semakin yakin bahwa memang dia tidak layak untuk diriku dan hanya layak untuk laki-laki yang ada di depan mataku. "Iya, salam, saya Nanang," kataku menyapa calon tunangannya dia. Saya dengar ente suka juga sama Mia ya," katanya. Mia siapa ya?" kataku. "Oh maaf, panggilan saya untuk dia tersayang," katanya. Tampaknya dia memberikan sinyal kepada laki-laki ini untuk tidak membahasnya di hadapan aku langsung. Hanya saja sebagai laki-laki yang akan melindungi wanita yang disukainya, tidak bisa diam begitu saja mungkin. "Maaf sahabatku, ini sudah menjadi madrasah masa lalu saya." "Artinya lu bener dong," katanya. Entahlah apakah karena terikan matahari yang berlebihan sehingga siang ini menjadi manas. Bukan hanya tubuh ini namun juga suasana pertemuan yang direncanakan ini. Ya kalau boleh jujur, hanya saja ente yang beruntung, dia layak untuk ente. Kalau buat saya rasanya mustahil, karena dia juga sama sekali tidak menyukai saya. Sekarang yang terbaik, saya hanya bersahabat dengan dia seperti dengan yang lainnya," kataku. "Bahkan saya ikut mendoakan semoga segera kalian menikah dengan bahagia," kataku. Rasanya dada ini sesak sekali mengucapkan itu. Aku ingin cinta ini pergi selamanya. Aku ingin harapan dan kenangan itu bersamanya pergi selamanya. Aku ingin segera bisa hidup normal tanpa keberdian jiwa ini bersamanya. "Ente laki-laki beruntung," kataku. Dialog antara dua laki-laki ini membuat dia hanya ikut diam. Aku segera memohon diri untuk bekerja kembali. "Saya kerja dulu ya, nanti disambung lagi," kataku. "Oke friend, ente kerja di sini ya, di masjid." Tampaknya dia penasaran. "Oh iya, saya petugas kebersihan di masjid ini," kataku. Tampaknya laki-laki ini masih tidak percaya penjelasan singkatku bahwa hanya saja dalam hatiku ini bukan waktu yang pas untuk membahasnya. Aku segera menuju kursi yang ada di
kolong tangga Masjid Fatullah. Tiba-tiba ada suara, "Mas, nitip sepatu Mas." Aku segera bangun dan menatap dia. Ternyata dia sengaja menitipkan sepatu untuk membuktikan dirinya bahwa aku bukanlah levelnya dalam bersaing. Setelah menemukan keyakinan dalam dirinya, dia menuju kembali ke mobilnya. Dalam hati aku berkata, memang dia pasangan yang serasi ya. Ya Allah, segera cabutlah cinta ini ya Allah. Jangan izinkan aku menjadi masalah di kemudian hari ya Allah. Hanya saja ketika mereka pergi, air mata ini pun menetes di pipi. Pak Minan yang sedang ada di sampingku menyapaku, "Kenapa nangis, Nang, Mas Nang?" Katanya. Ternyata diperhatikan oleh beliau, orang tua yang paling lama bekerja di masjid ini sangat perhatian, memahami isi hatiku. "Biarin saja dia pergi. Kalau memang takdirnya pun pasti akan kembali lagi ke orang," katanya. Kata-katanya menyadarkanku bahwa semuanya ini ada takdirnya. Bukankah salah satu bagian dari rukun iman adalah percaya kepada takdir yang ditentukan oleh Allah di kemudian hari. Aku tersipu malu bukan kepada Pak Minan, namun kepada Zat yang selalu melihatku setiap saat, malu karena imanku masih saja naik dan turun. Akhirnya sejak peristiwa pertemuan pertamaku dengan dia, aku semakin terbiasa melihat dia bersama calon tunangannya berada di kampus. Aku terus berjuang mengecilkan cinta ini dan lama-lama akan hilang di dalam hatiku. Cinta memang unik, datangnya sangat mudah, namun menghilangkannya tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Wow, ya, mungkin sebagian ngalami juga ya kayak saya, sebagian enggak ya. Kalau saya doakan nggak usah ngalami deh, terlalu sakit ya, apalagi 4 tahun melihat orang kita cintai setiap ketemu dengan calonnya tuh, wow, bisa posesif ya, bisa menangis sendiri terus sih. Ya, demikian novel My Name is Nakoy. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.